Ya, direkomendasi memang untuk dibekukan atau dibubarkan, ini harus secara bijak memberi solusi agar ribuan yang sudah berstatus murid di sana atau santri di sana bisa diberikan solusi pendidikan seadil-adilnya. Jadi penyelesaian Al-Zaitun tidak boleh mengorbankan hak pendidikan dari anak-anak Jawa Barat yang memang sudah terlanjur bersekolah di sana. Ikuti saja proses hukumnya, dan supaya ini tidak berkembang dengan liar, ya sebaiknya kita harus ikuti secara strict menurut hukum yang ada. Tapi kami menduga tentang kriminalisasi, politisasi ini terjadi dalam perkara ini, dalam persoalan ini. Bakal pra-peradilan nggak kalau begitu? Segala upaya hukum yang memang itu diatur menurut hukum kita akan lakukan. Ya kalau itu memang kita perlukan, ya nanti akan kita tempuh. Itu adalah hak-hak dari tersangka mengajukan permohonan penangguhan. Namun penyidik dengan berbagai pertimbangan yang sudah kemarin kami sampaikan, kita akan tetap melaksanakan penahanan. Jadi ditolak surat tersebut? Surat tersebut bukan ditolak, kami tetap melaksanakan sesuai dengan keyakinan penyidik. Bareskrim tolak penangguhan penahanan Panji Gumilang. Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri menolak penangguhan penahanan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juandani Raharjo Puro mengatakan, penangguhan penahanan telah ditolak dengan berbagai pertimbangan. Benar bahwa itu adalah hak-hak dari tersangka mengajukan permohonan penangguhan. Namun penyidik dengan berbagai pertimbangan yang sudah kemarin kami sampaikan, kita akan tetap melaksanakan penahanan, ujar Juandani di Bareskrim Mabes Polri Jumat 4 Agustus 2023. Sebelumnya alasan Panji Gumilang ditahan karena tidak kooperatif dalam pemeriksaan. Dia tidak hadir dengan menyatakan alasan sakit demam. Tetapi fakta dari surat dokter yang dikirimkannya hanya melalui pesan singkat dan dokumen aslinya tidak dikirim telah diragukan keabsahannya. Juandani menyebut alasan lainnya karena ancaman hukuman pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun itu lebih dari 5 tahun, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti hingga dikhawatirkan mengulangi perbuatannya. Di sisi lain, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi mengatakan pengajuan penangguhan penahanan ini ditunjukkan atas dasar kemanusiaan sebab saat ini Panji Gumilang memiliki umur 77 tahun. Pertama, usianya sudah di angka 77 tahun, jadi tidak mungkinlah seorang dalam kapasitas tokoh pendidik ya. Dan tentunya tidak bisa melakukan hal yang lebih dari apa yang didugakan atau yang disangkakan hari ini, ujar Hendra beberapa waktu lalu. Lebih lanjut, dia juga mengatakan saat ini kondisi kliennya tengah dalam proses penyembuhan setelah tangan kirinya patah dan ditambah dengan riwayat penyakit lainnya. Saat itu pihak Panji melalui kuasa hukumnya beralasan pemulihan kesehatan atau sakit dengan mengirimkan surat keterangan dokter, namun penyidik meragukan keabsahan surat tersebut. Surat tersebut bukan ditolak, kami tetap melakukan sesuai keyakinan penyidik untuk menahan, jelasnya. Diberitakan sebelumnya penyidik Bareskrim Polri resmi menahan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juandani Raharjo Puro mengatakan, alasan pihaknya menahan Panji karena tidak kooperatif dalam pemeriksaan. Adapun yang menjadi alasan penahanan kepada yang bersangkutan tidak kooperatif dalam pemeriksaan, ujar Juandani dalam keterangannya Rabu 2 Agustus 2023. Juandani memaparkan perihal tidak kooperatifnya Panji saat tidak hadir memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan kedua dengan alasan sakit. Namun fakta surat dokter kita ragukan keabsahannya, hanya kirim via WhatsApp, aslinya diminta tidak diberikan. Alasan sakit memunculkan diri di publik dan keterangan penasehat hukum. Sakit tangan patah, kata Juandani. Karenanya lanjut Juandani, tersangka Panji Gumilang kini menjalani penahanan untuk mendalami kasus dan juga untuk pemberkasan. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juandani Raharjo Puro menjelaskan tersangka dikenakan pasal 156A KUHP dan atau pasal 45 ayat 2 junto, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19
tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara tutur Juandani di Bareskrim Polri Jakarta Selatan Selasa 1 Agustus 2023 malam. Menurut Juandani, penetapan status ini dilakukan usai Bareskrim Polri melakukan gelar perkara dan memiliki cukup alat bukti untuk menjadikan Panji Gumilang sebagai tersangka dan langsung dilakukan penangkapan. Penyidik juga telah memeriksa 40 saksi dan 17 ahli. Saat ini yang bersangkutan masih dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka 1 kali 24 jam. Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam dari proses penyidikan. Kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita lihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini, tegas Juandani. Sebelumnya, penyidik Dirtipidum Bareskrim Polri telah menaikkan status kasus penistaan agama yang melibatkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dalam pemeriksaan perdana, penyidik turut mendalami riwayat Pondok Pesantren Al Zaitun itu sendiri. Dinaikannya status perkara ke tahap penyidikan usai penyidik Dirtipidum Bareskrim Polri menemukan unsur pidana dalam kasus penistaan agama tersebut. Hal itu dilakukan setelah penyidik Dirtipidum Bareskrim Polri melaksanakan gelar perkara sesaat setelah memeriksa para saksi, ahli, dan juga pelapor serta terlapor.